Ustaz, ini mau tanya, bagaimana cara kita agar kita tidak terfitnah oleh fitnah-fitnah dunia? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, Masya Allah, kita sekarang berada di sekitar lereng gunung yang ini mengingatkan kita dengan sebuah hadis Nabi SAW yang itu berkaitan dengan masalah dunia, yang mana dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, sehijau pemandangan yang ada di sekitar kita ini. Dua kalimat yang disampaikan Nabi SAW ini sebenarnya dalam sekali, dan ini memberikan faedah bahwa memang ucapannya beliau SAW itu jawami'ul kalim, kalimatnya pendek namun maknanya dalam sekali. Dunia ini digambarkan oleh Nabi SAW dengan dua gambaran. Yang pertama, manis, dan yang namanya manis semua orang menginginkannya, suka, dan memang kita ini difitrahkan suka dengan dunia karena dia seperti madu, seperti gula manis. Tapi ingat, sebagaimana yang kita fahami, orang over dengan manis, baik atau buruk? Buruk. Akan berefek munculnya penyakit-penyakit gula, ya, penyakit diabetes dan seterusnya. Dan ini mengingatkan kepada kita, sikap kita terhadap dunia ini tidak boleh over. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian yaitu berbanyak-banyakan dunia. Sebagaimana orang yang memperbanyak gula, kadar gulanya itu juga berbahaya, apalagi kalau sudah orang sudah dewasa, sudah tua, dan memang ada gejala-gejala seperti itu, maka dihindari. Itu yang pertama. Jadi sifat dunia itu manis, dan manis itu tidak selamanya dia itu indah. Ada hal-hal yang harus dijauhkan, tidak boleh over dan seterusnya. Yang kedua, sifat dunia ini hijau. Kita lihat ya, pohon-pohon di sekitar kita ini, kemudian tanaman-tanaman ini hijau, dan hijau ini sifat yang juga disukai oleh manusia. Makanya biasanya kita kalau cari tempat-tempat wisata, rekreasi kan di tempat-tempat yang indah, hijau, rindang, karena memang secara fitrah manusia itu senang dengan pemandangan-pemandangan yang hijau. Tapi ingat, tanaman yang tumbuh kemudian hijau itu tidak akan kekal, artinya nanti akan kuning, akhirnya kering, akhirnya mati. Seperti itulah dunia. Dunia ini memang enak, orang semuanya suka, tapi lama-lama dunia akan meninggalkan kita. Seperti tanaman-tanaman ini juga mungkin 10 tahun, 20 tahun, 1000 tahun nanti sudah akan kering. Kejadiannya tidak sama seperti saat kita duduk di sini ini. Makanya sekali lagi teman-teman sekalian, porsikan dunia ini pada tempatnya. Memang kita ini difitrahkan cinta dunia, tapi kita harus tahu diri bahwa dunia ini bisa-bisa juga menghancurkan kita. Dan Nabi SAW sudah memesankan kepada kita, beliau mengatakan, la akhsha alaikumul faqr, aku tidak mengkhawatirkan kalian itu fakir. Saya merasa aman, kalian fakir itu ujian, memang kefakiran ujian, tapi itu biasanya tidak membuat orang itu dia berubah dan berbalik dari agamanya. Tapi Nabi SAW katakan, walakinni akhsha alaikum antubsatu alaikumud dunya, tapi yang aku khawatirkan justru ketika kalian itu diberikan dunia yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian sahabat juga mengatakan, nasbiru alal ju'i wal atash, atau nasbiru alal faqr, kami ini bisa sabar. Banyak di antara kami yang sabar dalam kondisi kefakiran, tapi banyak dari kami yang ketika Allah uji, karena ujian itu kan ada dua, ada ujian kefakiran dan ada ujian kekayaan. Ternyata banyak orang yang saat diuji kefakiran, kemiskinan, dia berhasil, dia bisa istiqomah, tapi ketika diuji dengan kekayaan banyak yang gagal, ya. Jadi sikap kita terhadap dunia, kita harus tahu diri bahwa dunia itu memang kita butuhkan, tapi itu hanya sekedar wasilah, sekedar sarana biar kita ini sampai kepada surga yang di situ yang puncak kenikmatannya. Karena itu
Saya akhiri ini mungkin dengan pesannya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengucapkan sebuah syair terhadap orang-orang yang cerdas dalam menilai dunia ini. Beliau mengatakan, innalillahi ibadan futana tolaku dunya khaful fitana falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Hamba-hamba yang cerdas ini adalah orang yang meninggalkan dunia karena mengkhawatirkan dari fitnahnya dunia ini. Mereka melihat bahwasanya dunia ini tidak pantas dijadikan tempat abadi selama-lamanya, sehingga mereka akhirnya menyimpulkan dan membuat bahwasanya dunia itu ibarat seperti lautan, sementara amal soleh itu seperti perahu atau kapalnya, dan dia yang akan mengantarkan sampai ke surga adalah perahu tersebut, dan dunia ini akan ditinggalkan sebagaimana orang yang naik perahu akan meninggalkan yaitu lautan tersebut. Wallahu a'lam. Ya.